Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kurota Ayuni dari KPI 2C. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang demo kemarin tanggal 11 April yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian masyarakat. Tapi sebelum pembahasannya semakin jauh, kita harus tahu dulu nih kira-kira poin tuntutannya apa aja sih. Poin yang pertama yaitu mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk memberikan sikap terkait penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Selanjutnya, poin kedua yaitu meminta Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU Ibu Kota Negara yang termasuk pasal yang dianggap bersalah karena bisa berdampak pada lingkungan, ekologi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, poin ketiga yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk menjaga kestabilan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Lalu, poin selanjutnya, poin keempat yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut kasus mafia minyak goreng. Selanjutnya, poin kelima yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan kasus konflik agraria di Indonesia. Kemudian, poin terakhir, poin keenam yaitu mendesak dan menuntut Jokowi Ma'ruf Amin untuk menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Poin pertama yaitu mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk memberikan sikap terkait penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Kenapa poin tersebut masuk ke dalam poin tuntutan? Padahal sebenarnya Jokowi itu nggak pernah loh bilang kalau dia bakal maju 3 periode. Melainkan sepertinya orang-orang di sekitarnya yang pernah menyinggung hal tersebut. Tapi mahasiswa sebenarnya tuh yang dicari mahasiswa tuh apa sih? Mahasiswa tuh ingin Jokowi mengumumkan dengan tegas bahwa ia tidak akan lanjut 3 periode. Kenapa? Karena pembentukan panitia KPU tuh harus sudah dilakukan 20 bulan sebelum pemilu itu dilaksanakan, yang artinya tahun ini harus sudah terbentuk. Dengan terbentuknya itu berarti menjamin Jokowi tidak akan menunda pemilu. Poin selanjutnya yaitu meminta Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU Ibu Kota Negara, termasuk pasal yang dianggap bermasalah karena bisa berdampak pada lingkungan, ekologi, dan kesejahteraan masyarakat. Di sini aku ngambil beberapa berita. Yang pertama tentang kucuran dana 30 triliun untuk IKN, kemudian 60.000 PNS yang akan dipindahkan ke IKN di tahun 2024, dan pengamat mengusulkan untuk proyek IKN ditunda. Jadi yang bisa saya bahas mungkin menurut saya jika memang tujuan utama adanya ibu kota baru itu untuk meratakan pembangunan di Indonesia, mungkin saya setuju. Namun apa cara ini sudah efektif? Menurut saya tidak. Karena selain menghabiskan dana yang cukup banyak dan yang pasti menurut saya itu utang lagi, pembangunan ibu kota baru juga merusak alam, terutama alam di Kalimantan yang tadinya banyak hutan, berarti akan ditebang untuk kepentingan pembangunan ibu kota negara baru. Jadi kesimpulan menurut saya dengan adanya pembangunan ibu kota negara baru itu tidak efektif, jadi saya mendukung mahasiswa untuk mengkritik hal tersebut. Kemudian poin tuntutan selanjutnya yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk menjaga kestabilan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Di sini juga aku bisa menampilkan beberapa berita, bisa dibaca sendiri. Yang aku mau bahas yaitu untung ibu-ibu menjadi Rp1.000. Dan aku sendiri juga jadi merasakan gitu apa dampak dari harga minyak goreng mahal dengan yang bulan puasa sering makan gorengan, harga gorengan sekarang sangat mahal. Pokoknya banyak sekali polemik tentang minyak goreng mahal tersebut. Dan ternyata akhirnya ditangkap juga mafia minyak goreng yang ternyata adalah Dirjen Kemendak itu sendiri. Dan anehnya adalah saat sidang pernah membisikkan kepada Menteri Perdagangan Luar Negeri bahwa dia sudah tahu siapa yang menjadi mafia minyak goreng, tapi ternyata dia sendiri yang tertangkap. Saya juga setuju dengan poin tuntutan yang ini karena untuk masyarakat kecil hal tersebut sangat berdampak besar gitu. Udah mana sekarang kita lagi pandemi, semua perekonomian sedang turun, tapi ternyata untuk kebutuhan pokok sendiri, salah satunya minyak goreng, itu harganya dinaikkan. Maka membuat semakin masyarakat kecil tuh semakin susah.
Poin selanjutnya yaitu poin keempat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut kasus mafia minyak goreng. Sebenarnya masih sama seperti poin sebelumnya. Namun di sini aku masih mau menegaskan aja, aku setuju dengan apa yang dituntut ini karena sekarang sudah ketahuan kan mafia minyak goreng itu siapa dan dihukum dengan yang adil. Kenapa harus dihukum dengan adil? Karena ini sangat merugikan masyarakat ya, terutama masyarakat kecil sangat berasa gitu. Dan permainan mafia tentang harga minyak goreng yang tiba-tiba melonjak dan langka, menurut saya ini sangat tidak wajar karena harganya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya, bahkan 3 kali lipat. Dan saya setuju dengan poin tuntutan ini karena dengan adanya mafia tersebut harga minyak goreng jadi naik, maka perekonomian masyarakat akan semakin buruk. Kemudian poin ketuntutan kelima yaitu mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan kasus konflik agraria di Indonesia. Mungkin menurut saya hal ini masih bersinggungan dengan rencana adanya ibu kota baru di Kalimantan. Dan di Kalimantan tuh banyaknya hutan, berarti harus ada pembebasan lahan sebelum dibangunnya ibu kota negara baru. Nah, bagaimana cara pembebasan lahan itu? Mungkin dengan cara ditebang. Namun pasti akan sangat lama dan kalaupun emang ditebang berarti akan ada sedikitnya manfaat dari kayu-kayu yang hasil ditebang tersebut. Namun bagaimana jika pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan cara pembakaran hutan? Selain mengganggu polusi udara, hewan-hewan yang di dalam hutan tersebut juga akan mati, dan itu yang dituntut oleh mahasiswa tentang kasus agraria, yaitu tentang lahan, pohon-pohon, dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, poin tuntutan terakhir yaitu poin ke-6, mendesak dan menuntut Jokowi Ma'ruf Amin untuk menuntaskan janji-janji kampanye di masa jabatannya. Apa aja sih janji kampanye Jokowi Ma'ruf Amin? Yang pertama, meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kesembilan, yang terakhir, sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Coba kita lihat apa saja poin-poin yang kira-kira sudah tercapai, sudah dikabulkan. Kita lihat poin pertama, sepertinya tidak juga. Poin kedua, tidak juga. Poin ketiga mungkin yang dimaksud adalah IKN, namun itu menimbulkan banyak perdebatan. Poin keempat, tidak. Poin kelima, tidak juga. Poin keenam, tidak. Di masa jabatan Jokowi Ma'ruf banyak kasus tentang korupsi, terutama kemarin tentang minyak goreng dan yang awal tentang korupsi dana bansos. Selanjutnya poin ke-7, menurut saya juga tidak karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang aneh terjadi, contohnya seperti orang yang dibegal membunuh pembegalnya, tapi yang menjadi tersangka adalah korban yang dibegal. Selanjutnya poin ke-8 dan ke-9 menurut saya juga tidak, jadi bisa dilihat ya, kayaknya 50% dari janji-janji yang disampaikan saat kampanye tidak mencapai, 50% juga tidak gitu. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil, negara kita adalah negara demokrasi. Jadi wajar jika masyarakatnya, terutama mahasiswa, turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, kritik terhadap pemerintah. Tapi ternyata pemerintah tidak sadar, pemerintah tidak menerima kritiknya dari orang-orang, dari masyarakat, berarti tandanya negara tersebut sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sedang sakit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.